Randai. Randai adalah salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran. Kemudian, melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Pada zaman dulu, Randai menjadi salah satu sarana untuk membentuk komunikasi pesan penting untuk masyarakat dan penduduk Minangkabau setempat. Sumber cerita atau kisah yang diangkat adalah kabah atau cerita rakyat yang lama hidup dalam masyarakat Minang yang bertemakan budi pekerti, malu, susila, pendidikan, dan menanamkan kesadaran berbangsa. Fungsi Randai sendiri adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Semua gerakan Randai dituntun oleh abah-abah, salah seorang diantaranya yang disebut dengan Janang. Akan latihan Randai yang diadakan 1 minggu sekali untuk mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang positif. Keberadaan grup Randai ini juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat Balai Panjang. Terbukti dengan disediakannya tempat untuk latihan Randai bagi para pemuda di Balai Adat dan juga adanya sumbangan dari masyarakat sebagai dana untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menyalurkan minat dan bakat pemuda di Kelurahan Balai Panjang dan mengurangi pemuda-pemuda untuk melakukan kegiatan yang negatif. Sebelumnya saya minta izin untuk mewawancarai Benda. Nama saya Rido. Saya di dalam grup Randai ini saya sebagai ketua organisasi atau komunitas. Kalau saya namanya Yofedi, saya di sini berperan sebagai pelatih atau pemberi materi atau pembimbing. Sebelumnya saya mau tanya dulu tentang Randai ini. Apa sih yang membedakan antara Randai ini dengan kesenian-kesenian lainnya? Jadi Randai ini adalah kesenian yang cukup komplit. Di sana ada tari, ada drama, dan juga musik yang hampir tidak ada kesenian lain yang seperti ini, kesenian tradisional lain yang seperti ini. Tapi dengan model itu hanya pertunjukan luar negeri yang biasanya. Kita bangga memiliki salah satu pertunjukan yang unik di dunia. Jadi apa alasan kenapa pemuda-pemuda harus tetap mempelajari atau mempertahankan budaya Randai, kesenian Randai? Menurut kami sebagai generasi penerus yang memiliki salah satu harta budaya yang cukup berharga, itu harus dipertahankan agar menjadi warisan untuk anak cucu nanti. Ya, sekarang kita mau tanya tentang diri Randai ini. Kelompok Randai ini udah punya nama atau merek? Jadi kelompok Randai kita yang basisnya dari Kelurahan atau Kota Balai Panjang ini kita namai dengan kelompok Randai atau grup Randai Kuda Binci. Dengan membawakan cerita
tentang Sabainan Alif. Sabainan Alif. Kenapa diberi nama Kuda Binci? Alasannya kita memberikan nama Kuda Binci karena kita melihat ada beberapa sejarah ataupun cerita yang berkembang di kehidupan masyarakat yang kebetulan latarnya ada di Koto Balai Panjang. Jadi di daerah Koto Balai Panjang ini ada berkembang sebuah cerita rakyat dengan sumber-sumber cerita dari bentangan alam yang ada di Kelurahan Balai Panjang berupa bukit, yang intinya adalah cerita tersebut tentang seorang tokoh yang durhaka kepada orang tuanya bernama tokoh yang dipopulerkan dengan nama cerita Kuda Binci. Jadi nama dari organisasi atau kelompok Randai ini diambil dari cerita rakyat yang berkembang di Kelurahan Balai Panjang ya. Jadi apa alasan didirikannya grup Randai ini atau kelompok Randai ini? Seperti yang dikatakan oleh pelatih kita tadi, bahwasanya Randai ini perlu diperkenalkan lagi kepada pemuda-pemudi sebagai generasi penerus. Nah, kami melihat di Koto Balai Panjang ini yang pertama banyak potensi-potensi dari pemuda-pemudinya yang belum tergarap atau belum tersalurkan, terutama di bidang tariannya, musiknya ataupun suaranya. Karena Randai ini adalah salah satu kesenian tradisional Minang yang komplit, maka kami melihat Randai ini bisa menjadi wadah, bisa menjadi media bagi pemuda-pemudi di Koto Balai Panjang ini khususnya untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Selain dari itu, kita akan sering melihat sekarang kehidupan generasi muda yang banyak dikikis oleh perkembangan teknologi ataupun globalisasi. Maka muncul kegiatan-kegiatan yang kami lihat mungkin banyak yang kurang bermanfaat. Nah, sehingga Randai Kuda Binci ini hadir di tengah pemuda-pemudi Kota Balai Panjang untuk memberikan wadah kegiatan yang positif kepada mereka. Jadi kalau kapan atau kapan berdirinya kelompok Randai ini di Balai Panjang? Kelompok Randai Kota Balai Panjang ini berdirinya sudah kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Jadi kegiatannya itu dilaksanakan beberapa waktunya itu? Waktu latihannya. Iya, waktu latihannya. Kegiatannya untuk sampai sekarang ini kita laksanakan 1 kali dalam seminggu. Itu dilaksanakan setiap malam minggu. Kemudian tempatnya, alhamdulillah kita sudah berpindah-pindah, mulai dari balai adat atau balai pertemuan yang ada di Balai Panjang, kemudian kita juga pindah ke Tangga Padang, dan mungkin kita akan pindah-pindah lagi untuk sekalian memperkenalkan, mempromosikan tari kita kepada masyarakat. Nah, bagaimana respon dari masyarakat tentang adanya kelompok Randai atau organisasi Randai di Kelurahan Balai Panjang? Ya, alhamdulillah kalau kita lihat respon masyarakat itu cukup antusias, dibuktikan dengan setiap latihan kita pasti ada masyarakat yang datang untuk menonton. Bahkan kadang ketika cuaca hujan kita latihan di bawah sana, masyarakat tetap hadir untuk menonton. Alhamdulillah kalau kita lihat respon masyarakat cukup bagus gitu. Di sini bagaimana peran atau pihak atau bagaimana peran dari pihak pemerintah atau di sini kan pihak kelurahan dari Kelurahan Balai Panjang bagaimana? Awal mulanya berdiri Randai ini itu adalah inisiasi atau pola pikir dari pemuda-pemudi kami tuangkan atau kami sampaikan kepada Nenek Mama Kota Balai Panjang. Jadi awalnya ini adalah binaan, kita sebutnya binaan dari Nenek Mama Kota Balai Panjang. Artinya kemudian disampaikan kepada petinggi-petinggi masyarakat, salah satu termasuk di sini adalah kelurahan sangat mendukung dengan kegiatan ini, artinya dengan menyediakan tempat, akan menyediakan beberapa sumbangan dan aspirasi lainnya. Nah, ini yang terakhir, bagaimana apa harapan kedepannya untuk kelompok atau
kelompok Randai si Kudo Binci ini untuk kedepannya? Untuk harapannya dari segi kepopulerannya atau dari segi keberadaan dari Randai ini, dari segi Randainya kita berharap makin menjalar dan makin menular kepada pemuda-pemuda yang memiliki kegiatan yang negatif. Tapi untuk Randai Kudo Bincinya sendiri, kita berharap bahwa dapat mengurangi potensi kegiatan negatif dari pemuda Kota Balai Panjang, sehingga nama Randai Kudo Binci dapat dikenal baik di dalam kota, di Payakumbuh maupun di Provinsi Sumatera Barat, karena Randai di Sumatera Barat itu lahir dari nuansa Darik atau dari Luhak 50 Koto. Itu salah satunya itu kota Payakumbuh. Nah, terima kasih atas waktunya dan rencananya. Semoga kegiatan dari pemuda-pemuda di Kelurahan Balai Panjang ini dapat berjalan dengan baik dan bisa dikenal oleh banyak orang. Amin.